Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan cuaca di daerah saya panas, saya mencoba untuk ber-TikTok live, dan terima kasih yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan saya yang sebenarnya ini masih rahasia sekali karena berkaitan dengan pimpinan nasional atau pimpinan Indonesia. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Presiden Republik Indonesia saat ini dan wakilnya, yaitu Jenderal Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya hanya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang datang di padepokan kami, menanyakan kasus-kasus gejala-gejala alam, apa yang akan terjadi karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang sudah digariskan oleh alam dan bumi, sehingga terjadi pemilihan langsung presiden dan wakil presiden yang dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai 56%. Tetapi pada akhirnya banyak sekali yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, tidak sesuai dengan harapan kita semua, karena ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Awal-awal pertama Pak Prabowo dan Mas Gibran benar-benar mewujudkan pemimpin yang merakyat, pemimpin yang benar-benar mengerti kebutuhan rakyat, dan tidak boleh memungkiri dan tidak boleh menghapus bahwa sudah terjadi program-program besar yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden selama ini sampai hari ini. Terutama Pak Prabowo setiap kesempatan terus mengumandangkan pidato-pidatonya yang luar biasa, yaitu tentang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan. 3 program besar ini memang sudah diwujudkan sampai hari ini, adalah memberikan makan gratis kepada seluruh anak-anak muda, orang tua, wanita hamil yang sudah berjalan, dan semua STK, SD, SMP memang sudah mendapatkan jatah makan ya minimal 1 hari sekali, dan ini sangat membantu masyarakat pedesaan, masyarakat yang tidak mampu. Mereka benar-benar merasakan manfaat daripada makan gratis. Program ini awalnya sangat ditentang oleh pembenci, oleh orang-orang yang anti kemapanan. Begitu masifnya mereka mengolok-olok, mendoakan supaya tidak berhasil program makan siang gratis. Faktanya berjalan dengan lancar, dibantu oleh relawan-relawan para angkatan TNI, Polri di seluruh Indonesia. Sedangkan Mas Gibran sebagai wakil yang memang tidak mempunyai visi misi, yang punya visi misi ini adalah presiden. Akan tetapi Mas Gibran memahami peran dia sebagai wakil, hingga dia mulai belusukan. Jiwa belusukan ini sebenarnya adalah jiwa dari ayahnya,
Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo yang memang sampai sekarang namanya harum, berprestasi, bukti-bukti, fakta-fakta ada. Meskipun Joko Widodo dicaci maki, diolok-olok, dibangsat-bangsatkan, dibajing-bajingkan, dipelolak-pelolokkan, lolak-lolokkan, dianggap PKI dan sebagainya. Tapi beliau tetap bekerja keras untuk membangun Indonesia, dan prestasinya sudah kita baca dari berbagai media. Dan di luar negeri Joko Widodo sangat-sangat diperhitungkan, apalagi Joko Widodo mampu merebut kembali kekayaan bumi Indonesia, terutama adalah Freeport, Hambalang, terus Brok-Brokan. Itu semuanya adalah hasil bumi Indonesia. Tambang-tambang Indonesia yang dulu dikuasai oleh asing, faktanya oleh Joko Widodo direbut kembali dan sekarang 100% dikuasai oleh negara lewat departemen-departemen, Pertamina, pertambangan dan sebagainya. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan peralihan pemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo ini adalah pisau yang sangat mulus, tidak seperti presiden terdahulu, sangat mulus, los, tidak ada halangan rintangan. Dan diakui oleh Pak Prabowo setiap kesempatan beliau mengatakan ini semua berkat bantuan Joko Widodo. Tanpa Joko Widodo saya tidak mungkin mau maju, tidak mungkin saya maju kembali calon presiden Indonesia karena beliau sudah kalah selama 4 kali. Pengakuan yang tulus ini menyebabkan masyarakat sangat menyanjung Pak Prabowo sebagai negarawan yang tidak melupakan jasa para presiden yang terdahulu. Prabowo sering menyebut-nyebut para mantan presiden, mulai dari Soeharto, Soekarno, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Joko Widodo. Tidak ada yang disisakan, tidak ada yang disisihkan. Ini adalah sifat karakter negarawan yang mengerti akan ucapan terima kasih, mengerti akan balas jasa para pemimpin terdahulu. Dan Mas Gibran secara faktual wakil presiden, dia mempunyai kesempatan, dia mempunyai fasilitas untuk turun ke bawah, fasilitas negara, fasilitas keamanan, sehingga Mas Gibran dengan kreativitasnya kemudian dia terus melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah. Dan Mas Gibran kalau di luar Jawa, terutama di NTT dan Irian, penghormatan masyarakat NTT dan Irian luar biasa, seperti mereka menghormati bapaknya Mas Gibran, yaitu Joko Widodo. Akan tetapi daerah Jawa, di Jawa, Mas Gibran nggak mudah karena banyak sekali yang menentang, banyak sekali yang menghalangi, banyak sekali yang akan memakzulkan. Yang terjadi sampai hari ini adalah tuntutan para jenderal-jenderal, ada 8 tuntutan. Yang terakhir adalah pemakzulan Mas Gibran secara
undang-undang. Kemudian Mas Gibran terus dipantau oleh buzzer-buzzer untuk mencari kesalahan-kesalahannya dalam setiap kesempatan dan kegiatan, sehingga Mas Gibran sangat hati-hati sekali, takut salah, takut tergelincir dan sebagainya. Ini yang menyebabkan Gibran kreativitasnya tertekan oleh banyak orang-orang yang memuji dia, yang sebenarnya juga akan menyasar kepada bapaknya Joko Widodo. Tiba-tiba dengan proses berjalannya waktu, Pak Prabowo ingin mewujudkan ketahanan pangan, dan beliau telah menyatakan surplus beras, surplus padi, surplus jagung. Dan Pak Gibran terus melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang belum sempat didatangi oleh Pak Prabowo. Tiba-tiba ada sebuah ledakan besar di bumi dan di langit dengan pembebasan Tom Lembong dan Astok, yang menjadi perhatian masyarakat selama 1, 2, 3 tahun ini. Masyarakat tidak memahami kebijakan Pak Prabowo yang melepaskan tuntutan, tuduhan, dan hukuman Tom Lembong. Dalam hal ini adalah masalah impor impor gula dan masa stok yang telah menghalang-halangi buronan anggota PDIP, sehingga dua-duanya oleh masyarakat dicap sebagai koruptor. Dengan bebasnya koruptor Astok dan bebasnya koruptor Tom Lembong ini menyebabkan belalak masyarakat Indonesia itu kaget dan kecewa sekali. Mereka intinya kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Kalau dahulu, ingat saya, Pak Jokowi selama 10 tahun tidak pernah mengurusi hukum, tidak mau bersentuhan dengan proses pengadilan, tidak pernah mau mengutak-ngatik hasil keputusan hakim. Itu Joko Widodo, sehingga Pak Jokowi dalam hal hukum tidak ada celahnya. Kalau buzzer-buzzer menganggap A bersaksi B ini adalah pribadi yang tidak bisa dibuktikan secara faktual. Tapi Pak Prabowo sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia, sebagai Presiden Negara Kesatuan NKRI, memang punya kekuasaan, punya hak prerogatif untuk membuat atau menciptakan pengampunan terhadap orang yang itu sudah divonis oleh pengadilan, yaitu abolisi dan amnesti. Masyarakat tidak tahu apa itu abolisi, apa itu amnesti. Yang jelas mereka tahunya bahwa Prabowo berpihak pada koruptor. Karena korupsi adalah sebuah peristiwa yang sangat peka terhadap masyarakat Indonesia. Saking pekanya, masyarakat Indonesia sangat benci dan anti korupsi. Dan setiap kesempatan pemilihan apapun, mulai pemilihan lurah, pemilihan anggota DPR RI, DPRD, selalu masyarakat ingin komitmennya terhadap anti korupsi, anti suap, dan anti KKN. Itu bukti bahwa alam pikiran manusia Indonesia, alam pikiran masyarakat Indonesia, dan alam sadar itu sudah menolak korupsi, menolak
KKN dan menolak nepotisme. Dengan keputusan Presiden Prabowo yang mungkin dengan banyak pertimbangan, kemarin sudah saya jelaskan mengapa kok Presiden melakukan seperti itu, mengapa Presiden kok berani membuat keputusan menerbitkan abolisi dan amnesti. Pak Prabowo secara pribadi, secara manusia mempunyai sudut pandang secara pribadi dan banyak masyarakat. Jadi keadilannya Pak Prabowo itu tidak memikirkan pikirannya sendiri, tidak memikirkan keluarganya sendiri, tidak memikirkan para menterinya sendiri, tapi dia melihat, mengamati pola-pola pikir, keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Dan Prabowo faktanya adalah ingin bersama-sama merangkul semua kekuatan untuk sama-sama membangun negara ini. Sehingga kalau adanya unsur 1-2 saja yang menyebabkan perpecahan, Pak Prabowo pasti akan berbuat sesuatu untuk mendamaikan, menyatukan, karena Indonesia sebagai negara besar, negara kaya raya, tidak bisa hanya dibangun oleh 1, 2, 3 kelompok aja. Lah, apa dampaknya daripada amnesti dan abolisi dari Pak Prabowo ini? Dampaknya adalah masyarakat semakin tidak simpati kepada Pak Prabowo. Masyarakat semakin tidak mau mendukung Pak Prabowo, dan ini berdampak besar dan terjadi energi negatif yang menjalar dari satu orang ke orang lain, 2-3 orang, 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang dan sebagainya. Yang dikhawatirkan energi kuantum negatif ini menyebar seluruh Nusantara. Mengapa seperti ini? Kalau kita melihat sebuah sejarah masa lalu, maka ini sebenarnya adalah cokro manggilingan, proses yang kembali zamannya Pak Harto dilengsarkan dengan kehancuran ekonomi, resesi Indonesia. Akhirnya gerakan mahasiswa yang tidak ada yang mimpin, tidak ada yang memberi uang, tidak ada yang ngocok-ngocoki, bergerak se-Indonesia. Akhirnya Pak Harto tidak mampu untuk menahan gemburan demo mahasiswa dari mana-mana. Akhirnya beliau menyerahkan kekuasaannya. Apakah nanti seperti ini? Apakah Pak Prabowo mengalami proses seperti Pak Harto? Walau alam, saya tidak mungkin dan tidak mau menyatakan dulu, karena ini rahasia ilahi, rahasia alam dan rahasia bumi. Kalau misalnya umpamanya terjadi demo yang terus-menerus dan menyebar ke Indonesia, pasti lumpuhlah Indonesia. Pasti pemerintah akan lumpuh. Dan ini dianggapnya adalah sebuah peristiwa Prabowo yang salah langkah, akhirnya menghantam dirinya sendiri. Karena dalam teori energi kuantum dikatakan bahwa kalau kita itu melakukan atau mengucapkan sesuatu, maka perbuatan dan kalimat, kata-kata dan perbuatan ini akan memantul. Jadi energi yang telah diciptakan oleh seseorang ini akan naik ke atas, terus naik ke atas energi. Karena ini ada kuantum, dia akan naik berputar-putar ke atas. Di titik tertentu dia akan kembali ke dirinya sendiri. Makanya bahayanya adalah kalau Pak Prabowo itu dalam
melaksanakan atau membuat amnesti dan abolisi ini adalah pantulan kekecewaan masyarakat yang kemudian dihitung dalam hitungan kuantum adalah Pandito. Pandito adalah energi yang paling rendah. Dan sekarang Pak Prabowo itu mengalami masa energi Pandito, energi yang paling rendah. Diolok-olok, dihujat seluruh masyarakat karena memang energinya Pak Prabowo sangat rendah, sehingga Pak Prabowo kebingungan, tidak ada pegangan untuk menyelesaikan salah langkah ini. Makanya setiap orang yang hidup di bumi Nusantara harus hati-hati berucap, berkata, dan bertindak, karena adalah sebuah pantulan energi yang akan kembali ke dirinya masing-masing. Apapun itu terjadi, pantulan kuantum energi itu akan terjadi. Contohnya kasus yang tidak selesai, yaitu kasus ijazah palsunya Pak Joko Widodo. Orang-orang yang mencari-cari kesalahan, mengorek-ngorek kesalahan ijazah, ini keinginan, emosi itu naik ke atas sebagai sebuah energi kuantum, dan balik ke dirinya sendiri. Akhirnya justru mereka ini yang ditengarai memiliki ijazah palsu. Contohnya seperti Rismon itu diduga ijazahnya palsu, Tipa diduga dokternya juga tidak beres. Itu semuanya adalah pantulan kuantum energi yang negatif, yang kemudian di langit kembali ke yang bersangkutan atau yang menciptakan energi kuantum negatif tersebut. Sama halnya dengan Pak Prabowo, apakah itu juga akan kembali ke dirinya sehingga akan mengenai hukum sebab akibat? Karena begini sebabnya ini, akibatnya seperti ini. Yang saya khawatirkan secara hukum alam ada 3 hukum alam: hukum gravitasi, hukum kekuatan energi, dan hukum kekekalan energi. Yang saya khawatirkan Pak Prabowo akan balik pada dirinya. Nah, ini harus cegah. Pak Prabowo harus mampu mencegah pantulan energi Pandito yang keluar dari dirinya naik ke langit. Di langit akan kembali ke dirinya. Ini harus ada orang-orang yang mengerti tentang hitungan kuantum fisika, orang yang mengerti tentang matematika kuantum, sehingga semuanya ini bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan gaib, bukan terawangan, bukan dukun, tapi secara ilmiah. Dan saya jelaskan di berbagai kesempatan bahwa semua makhluk hidup, suka tidak suka, akan mengalami hidup dalam 3 hukum alam: hukum gravitasi, hukum kekuatan energi, dan hukum kekekalan energi. Sekarang misalnya Pak Prabowo sudah selesai, sudah 5 tahun misal, kemudian beliau tidak mengajukan kembali, kira-kira siapa yang akan menggantikan Pak Prabowo yang direstui oleh alam dan direstui oleh langit? Maka kami mencoba untuk menghitung dengan energi kuantum diri masing-masing, menghitung kuantum langit dan menghitung kuantum bumi saat pemilihan dan saat ini. Maka prediksinya ini siapa? Prediksi ya, bukan pasti ya. Ini prediksi, tapi dasarnya adalah 3 kekuatan hukum alam, yaitu hukum gravitasi, hukum kekuatan energi, dan hukum
hukum gravitasi, hukum kekuatan, dan hukum kekekalan energi. Maka saya jabarkan satu-satu, ya, saya jabarkan satu-satu. Kalau dihitung secara fisika kuantum, saya bukakan dulu. Oke, ini adalah buku pasien kami yang banyak sekali kesini hanya ingin mencari atau menghitung energi kuantum badinya. Saya akan menghitung energi kuantum bumi, langit, dan pribadi masing-masing tokoh. Kemungkinannya siapa yang menjadi idola masyarakat, yang energinya tinggi dan mampu untuk menjawab tantangan zaman dan tantangan alam. Di dalam hal ini saya telah menghitung energinya Nusantara, energinya NKRI, energinya Jakarta, dan energi kalimat presiden, sehingga jumlah energinya adalah 47. Dari alam yang 47 itu saya padukan dengan energi pribadinya Gibran Rakabuming Raka. Saya hitung dengan energinya AHY, dan saya hitung dengan energinya Deddy Mulyadi. Memang dalam hal ini saya punya 3 kandidat yang dalam faktanya sangat dekat oleh masyarakat dan prestasinya memang luar biasa. Yaitu yang pertama adalah Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ini sampai sekarang prestasinya luar biasa, tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, Bali sangat mengidolakan Deddy Mulyadi. Yang kedua, secara pasti Gibran sebagai wakil presiden sudah mulai start untuk mencapai banyak orang, untuk menimbulkan simpati hingga dia turun ke bawah, mendekati masyarakat, mendekati pedalaman dengan harapan dia akan mendapatkan simpati. Sedangkan AHY ini seorang TNI yang cerdas, lulusan terbaik, pengalamannya sebagai anak Presiden SBY, dan pada saat beliau diserai untuk menjadi Menteri ATR, Menteri Tanah, dia melakukan gebrakan pemberantasan mafia tanah dan berhasil memberantas mafia tanah yang ada di Indonesia. Ini prestasi AHY. Lah, setelah saya menghitung kembali secara 3 hukum tadi, hukum gravitasi, hukum kekuatan energi, dan hukum kekekalan energi, maka saya mendapatkan gambaran bahwa tokoh yang paling tinggi energinya adalah Deddy Mulyadi. Energinya sangat tinggi di Pulau Jawa, ya.
Kemudian AHY itu dan Mas Gibran itu masih kalah energinya dengan Deddy Mulyadi. Sehingga menurut saya ke depan ini yang perlu diperhitungkan adalah ketokohan Deddy Mulyadi yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Tapi presiden ke depan adalah presiden pasangan. Kira-kira Deddy Mulyadi itu berpasangan dengan siapa? Dalam hitungan kami, yang sudah kami hitung, maka saya melihat kalau misalnya Pak Deddy Mulyadi saya pasangan dengan AHY, kayaknya tidak cocok. Deddy Mulyadi dengan AHY tidak cocok. Kalau saya pasangan dengan Gibran lagi Raka juga ada penolakan bumi dan langit. Sehingga menurut saya Deddy Mulyadi harus berjuang keras untuk menggandeng tokoh seseorang, ya. Tapi kemungkinan juga bisa secara alam, secara tahun, secara waktu terjadi perubahan-perubahan drastis dengan adanya pulung dan doa-doa ini. Bisa terjadi Deddy dengan AHY atau Deddy dengan Gibran. Ini tergantung dari suasana politik dan keinginan partai-partai, juga keinginan masyarakat. Ini semuanya bukan karangan saya, tapi ini semuanya adalah hitungan yang saya rangkum di dalam buku saya. Dasarnya tetap dari 3 hukum besar. Dan mohon maaf, saya memang sosialisasi hukum ini dari kemana-mana. Karena menurut hukum ini semua kejadian dalam diri orang-orang yang ada di Indonesia, terutama di tanah Jawa, itu bisa ada jalan keluar untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya masalah-masalah berat, bencana, sakit, keuangan. Itu bisa diurai dengan ilmu ini. Dan sekali lagi, banyak sekali tamu-tamu yang datang ke padepokan kami dan mereka ingin menghitung jati dirinya, menghitung energi dirinya, kemudian solusinya apa kalau terjadi sebuah peristiwa dalam kehidupannya. Jadi apakah kami melakukan pertolongan kepada orang, menghitung pimpinan, menghitung penyakit, solusi untuk terapi penyakit, semuanya kami menggunakan 3 hukum dasar, ya. Hukum gravitasi, kekuatan gerak energi, dan hukum kekekalan energi. Memang belum banyak orang yang tahu tentang hukum-hukum ini, maka saya berkewajiban untuk berdiskusi dengan siapapun untuk berkonsultasi apakah benar ilmu ini nyata dalam kehidupan manusia, masyarakat di atas bumi. Maka saya jauh-jauh hari menyampaikan kepada masyarakat bahwa mudah-mudahan Indonesia tidak ada sebuah
gerakan-gerakan besar. Mudah-mudahan Indonesia tidak terjadi sebuah revolusi besar, tidak ada gerakan-gerakan pemakzulan baik presiden maupun presiden. Mudah-mudahan berjalan lancar selama 5 tahun, tapi tahun-tahun yang akan datang pastilah akan terjadi pergolakan di dalam pemilihan presiden, di dalam pemilu. 3 tokoh ini menjadi perhatian saya. Terus saya pantau dengan energi fisika kuantum setiap hari, setiap detik, setiap saat, apa yang akan terjadi dan arahnya kemana 3 tokoh ini, yaitu pertama adalah Deddy Mulyadi, AHY, dan Gibran Raka Buming Raka. Memang saya tidak melakukan diskusi, komunikasi, tapi ini adalah pembelajaran atau edukasi tentang ilmu baru bagi saya, mungkin bagi saudara ilmu baru, yaitu ilmu 3 ketetapan hukum dasar di bumi dan di langit yang mempengaruhi perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, saya juga mohon pada masyarakat yang datang ke TikTok ini untuk tetap memperlanjutkan ilmu ini kepada masyarakat Indonesia, terutama orang Jawa. Bantulah kami, mendukung kami, apapun yang Anda kirimkan akan kami terima dengan baik, karena semuanya membutuhkan kebersamaan, pembiayaan, dan keikhlasan. Oleh karena itu, saya hanya berharap mudah-mudahan teman-teman yang hari ini berkunjung ke TikTok live saya memberi bantuan untuk melanjutkan program edukasi 3 dasar ilmu besar di alam untuk membantu orang, terutama orang yang masih sedih, masih susah untuk mencari rezeki, masih sakit, itu akan kami bantu secara ikhlas. Oleh karena itu, monggo saya dibantu, minimal didoakan, semoga saya bisa membantu masyarakat yang tidak mampu dengan ilmu ini. Dan bagi masyarakat yang ingin mengetahui ilmu ini secara dalam, monggo datanglah ke padepokan kami, namanya Padepokan Jejak Leluhur di Sidoarjo. Kami terbuka, ikhlas, siapapun yang datang akan saya bantu untuk menghitung dan memberikan arahan supaya hidup lebih baik, hidup lebih sehat, dan hidup lebih bermakna. Sekali lagi, saya mohon untuk dibantu apapun yang Bapak Ibu berikan, dan kalau ingin lebih dalam mempelajari ilmu ini, datanglah di Rumah Citra Mandiri Regency. Sekali lagi di Perumahan Citra Mandiri Regency di Sukodono, Sidoarjo. Kami mempunyai padepokan namanya Padepokan Jejak Leluhur Jawa Timur. Sekali lagi, Padepokan Jejak Leluhur Jawa Timur. Itu yang bisa saya sampaikan. 3 tokoh besar yang diprediksi bertarung di pemilu yang akan datang 4 atau 3 tahun lagi. Tidak menerawang, tidak menggoib, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan 3 hukum dasar dari alam langit bumi. Sekali lagi, dengan menggunakan ilmu energi kuantum, ilmu kekuatan energi kuantum, dan ilmu kekekalan energi kuantum. Terima kasih, selamat siang, dan semoga yang
partisipasi di tempat TikTok live saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan doa kami semoga semuanya diberikan berkah, diberikan rezeki, perlindungan, kesehatan, panjang umur, terutama berubahlah energi ekonomi, energi kesehatan, energi kebahagiaan bagi semua aja yang ada di TikTok Live ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.